Halo semua. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas beberapa rumus Excel yang penting banget, yang bakal bikin kerjaan kalian jauh lebih gampang dan cepat. Udah siap buat naikin level skill Excel kalian? Yuk, kita mulai. Sering nggak sih pas buka spreadsheet langsung pusing lihat data yang seabrek, barisnya banyak banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal ubah rasa pusing itu jadi keahlian. Nah ini nih filosofi kita hari ini. Kita tuh nggak mau cuma ngafalin rumus. Yang penting kita paham kenapa dan kapan sih harus pakai rumus ini. Jadi nanti mau dikasih tugas apa aja di kantor, kalian udah jago. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu. Terus kita naik level, belajar analisis data. Abis itu kita beres-beres data teks yang kadang suka acak-acakan. Dan terakhir, ini yang paling keren. Kita bikin spreadsheet-nya bisa mikir sendiri. Udah siap? Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Perhitungan dasar. Ini nih rumus-rumus fundamental yang bakal kalian pakai hampir tiap hari buat bikin laporan apapun. Fungsi pertama, dan mungkin yang paling sering dipakai ya, SUM. Simple banget fungsinya, ya buat ngejumlahin. Mau tahu total penjualan bulan ini, total pengeluaran proyek, SUM ini jagoannya. Lihat deh, gampang banget kan? Di sel kosong tinggal ketik sama dengan, terus SUM, buka kurung, habis itu tinggal sorot aja sel mana yang mau dijumlahin. Di sini dari B5 sampai B15. Terakhir, tutup kurung, tekan Enter. Dan, boom, langsung keluar hasilnya. Lanjut, ada average. Ini berguna banget buat analisis kinerja loh. Misalnya mau cari nilai rata-rata performa seorang karyawan atau rata-rata penjualan tim kalian dalam seminggu. Nah, pakai ini. Coba perhatiin deh. Di sini kita pakainya ke samping buat satu baris data. Kita ambil nilai ulangan si Ica dari sel B5, C5, sama D5 buat dapetin skor rata-ratanya. Ini cara cepet banget buat evaluasi performa per individu. Terus gimana caranya biar cepet nemuin performa paling bagus atau paling rendah? Nah, ada dua maut nih. Max buat nilai maksimum dan min buat nilai minimum. Super efisien. Cuma pakai satu rumus simple, sama dengan max, terus kita blok semua rentang datanya, langsung ketahuan deh nilai paling tingginya itu 92. Kebayangkan hemat waktunya? Nggak perlu lagi tuh melototin data satu persatu. Oke, ngitung-ngitung dasar udah bisa. Sekarang, yuk kita naik level. Kita mulai bandingin data buat dapetin wawasan yang lebih dalam. Pernah pengen bikin leaderboard penjualan? Atau ranking kinerja karyawan? Nah, fungsi rank ini jawabannya. Rumus ini bakal ngasih tahu posisi relatif tiap nilai di dalam satu daftar. Yuk, kita bedah rumusnya bareng-bareng. Pertama, kita pilih nilai yang mau kita cari rankingnya, yaitu sel E5. Kedua, kita pilih daftar pembandingnya, yaitu seluruh kolom nilai rata-rata dari E5 sampai E15. Hasilnya, kita bisa langsung lihat peringkat setiap orang. Tapi kalian lihat nggak ada simbol dolar di situ? Itu penting banget, dan kita bahas habis ini. Oke, ini dia tips profesional yang super penting. Simbol dolar itu kayak kunci ajaib di Excel. Fungsinya buat ngunci rentang pembanding. Jadi, pas kalian salin rumus ini ke baris bawahnya, Excel bakal tetap ngebandingin setiap nilai dengan seluruh daftar yang sama, dari E5 sampai dolar E15. Kalau nggak dikunci, wah, hasilnya bisa berantakan. Ini kunci akurasi. Sekarang, kita pindah topik sedikit ya ke rumus teks. Kita semua pasti pernah dapat data dari sistem lain yang teksnya tuh berantakan. Ada spasi-spasi aneh lah, formatnya nggak konsisten. Nah, di bagian ini, kita belajar cara ngerapihinnya dengan cepat. Ini dia 3 jagoan kita buat urusan teks. Kita bisa gabungin teks dari beberapa sel, ambil sebagian teks aja, dan pastinya bersihin spasi yang nggak perlu. Ini berguna banget. Contoh paling umum, data kalian punya kolom nama depan sama nama belakang yang kepisah. Pakai fungsi ini, wush, langsung jadi satu kolom nama lengkap secara otomatis. Di contoh ini, kita pakai concatenate buat gabungin nama dari kolom A, nomor identitas dari kolom B, sama jenis kelamin dari kolom C. Hasilnya jadi apa? Jadi sebuah ID unik buat setiap orang. Praktis banget buat bikin kode karyawan atau kode produk. Dan biar hasil gabungannya rapi kayak di slide ini, kita butuh pahlawan super bernama trim. Fungsi ini secara otomatis ngilangin semua spasi-spasi nyasar di awal atau di akhir teks. Ini penting banget biar data kalian bersih dan akurat pas nanti dianalisis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren menurut saya. Kita bakal ajarin spreadsheet kita buat ngambil keputusan sendiri, pakai fungsi if.
Ini adalah gerbang menuju otomatisasi kerja. Cara kerja fungsi if itu sebenarnya gampang banget. Cuma ada 3 bagian. Pertama, tes logikanya. Ini pertanyaannya misalnya, apakah nilai lebih besar dari 75? Kedua, nilai jika benar. Kalau iya, Excel harus ngapain? Mungkin nampilin kata lulus. Dan ketiga, nilai jika salah. Kalau enggak, harus nampilin apa? Tentu aja gagal. Logis banget kan? Wah, udah banyak banget yang kita pelajarin ya, mulai dari ngitung-hitung simpel sampai bikin logika otomatis. Sekarang, dengan semua senjata baru ini, kalian udah siap banget buat ngubah tumpukan data jadi informasi yang berharga. Ingat ya, Excel itu bukan cuma soal angka. Ini adalah alat buat bercerita. Dengan menguasai rumus-rumus ini, kalian sekarang bisa menceritakan kisah di balik data. Kisah tentang kinerja, tentang tren, dan tentang peluang. Kalau penjelasan ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya buat subscribe, like, dan bagikan channel Umay_Umi biar lebih banyak orang lagi yang bisa belajar bareng kita. Terima kasih sudah menyimak.